Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Apa yang dimaksud tartil? Tartil adalah sesuai dengan kaidah tajwid. Makharijul huruf, sifatul huruf semuanya diamalkan, dan seluruh kaidah-kaidah tajwid ketika membaca Al-Qur'an diamalkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu ashrun bi amsalihha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, yaitu Al-Quran, maka baginya kebaikan. Dan setiap kebaikan dikalikan 10 kali lipat. Dan aku tidak berkata, kata Rasulullah, aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf. Akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Oke sahabat, kita bayangkan bagaimana ketika kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf. Ketika kita membaca Al-Fatihah, ketika kita membaca Al-Quran setengah juz, satu juz, ketika kita membaca Al-Quran berjuz-juz, insya Allah banyak pahala, banyak amal kebaikan yang bisa kita dapatkan. Terlebih ketika kita membacanya dengan tajwid, ketika kita membacanya dengan etika, ketika kita membacanya dengan berusaha memahami apa yang kita baca. Dan alhamdulillah hari ini telah hadir Quran Mudah Baca Jannati yang dilengkapi di dalamnya dengan tajwid kode, kemudian transliterasi perkata yang memudahkan kita bisa membaca Al-Quran meskipun kita awam dalam membaca Al-Quran. Kemudian kita juga akan bisa mentadaburi Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran dengan fitur berikutnya, yaitu terjemah perkata, terjemah per ayat, bahkan di dalamnya pun ada asbabun nuzul. Sehingga lengkaplah dengan Quran Jannati ini, kita akan terbantu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, dan kita juga akan sangat terbantu karena dengan Quran Jannati ini kita bisa memahami isi Al-Quran melalui fitur yang ada di dalamnya, yaitu terjemah per ayat, terjemah per kata, dan asbabun nuzul yang insya Allah semakin membuat kita paham berkaitan dengan isi Al-Quran. Dan insya Allah di video berikutnya kita akan mempelajari kaidah tajwid dengan tajwid kode yang ada di Quran Jannati ini, mulai dari ikhfa, iqlab, idgham, gunnah, dan qalqalah. Insyaallah dengan mempelajari ini semua, kita akan semakin mudah dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Barakallahu li wa lakum, semoga kita termasuk orang-orang yang terkategori sahabat-sahabatnya Al-Quran, dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan kemuliaan Al-Quran baik di dunia ataupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah, hari ini insyaallah kita akan membahas salah satu fitur yang dimiliki oleh Quran Jannati. Salah satu fitur yang dimiliki oleh Quran Jannati adalah
Quran dengan tajwid kode. Ada 5 kode. Yang pertama ikhfa, yang kedua iqlab, yang ketiga idgham, yang keempat gunnah, dan yang kelima qalqalah. Hari ini kita akan membahas tajwid kode yang pertama, yaitu ikhfa. Apa itu ikhfa? Nah, ikhfa sendiri itu dibagi dua. Yang pertama ikhfa hakiki, yang kedua ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki adalah nun sukun atau tanwin bertemu huruf dengan ta, tha, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sodil, dode, to, do, pa, kof, kaf. Itu adalah ikhfa hakiki. Bagaimana cara membaca ikhfa hakiki? Yang pertama, samarkan nun sukun atau tanwinnya. Yang kedua, perhatikan huruf yang ada di depannya. Dan yang ketiga, tahan, jangan tergesa-gesa, tahan selama 2 harkat. Bagaimana cara membaca ikhfa syafawi? Oke, kita ambil contoh di surah At-Tariq ayat yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Oke, sahabat perhatikan. Ada di kata falyanzuril, ada kode nomor 1, itu tandanya falyanzu dibaca dengan ikhfa. Samarkan nun sukunnya, kemudian tahan 2 harkat. Jangan tergesa-gesa. Falyanzuril insanu falyanzuril insanu mimma khuliqa. Itu yang pertama, ikhfa hakiki. Yang kedua adalah ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi adalah mim sukun bertemu dengan huruf ba. Bagaimana cara membaca ikhfa syafawi ini? Ada 2 cara. Yang pertama dengan merapatkan 2 bibir. Yang kedua dengan merenggangkan 2 bibir. Merenggangkan sedikit 2 bibir. Bagaimana contohnya? Kita baca di surah Al-Adiyat. Ayat yang terakhir. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Rabbahum bi. Tahan dulu. Ini caranya dirapatkan. Cara yang pertama. Yang kedua. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Lalu cara yang seperti apa? Cara yang bagaimana yang harus kita praktekkan? Kedua-duanya boleh diamalkan. Yang penting dengungnya diamalkan. Yang penting ditahan dulu, jangan tergesa-gesa. Jadi ingat sahabat, ketika menemukan kode nomor 1, jangan lupa itu dibaca ikhfa. Baik ikhfa hakiki atau ikhfa syafawi. Tahan 1 ayunan atau tahan 2 harkat. Oke sahabat, membaca Al-Quran dengan tajwid akan sangat berbekas dalam hati. Tunggu apa lagi? Mari kita belajar terus membaca Al-Quran dengan baik. Mari kita belajar terus agar kemudian bacaan kita sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, dan jangan lupa menggunakan juga Quran Jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah, tajwid kode yang kedua yaitu iqlab. Apa itu iqlab? Iqlab adalah nun sukun bertemu dengan huruf ba. Sekali lagi, iqlab itu adalah nun sukun bertemu dengan huruf ba. Ya, bagaimana cara membaca iqlab? Sama seperti ikhfa syafawi. Yang pertama dengan cara
rapatkan kedua bibir, yang kedua dengan cara merenggangkan sedikit, dengan sedikit merenggangkan dua bibir. Bagaimana contohnya? Oke, kita baca contohnya di Quran surah Asy-Syam ayat yang ke-12. Idzim ba'atha ashqaha. Nah, ini yang dirapatkan. Perhatikan. Idzim ba'atha ashqaha. Nah, sekarang bagaimana cara membaca iklab yang bibirnya sedikit direnggangkan seperti ada sehelai kertas? Oke, kita baca contohnya. Idzim ba'atha ashqaha. Oke, sekali lagi. Idzim ba'atha ashqaha. Oke, contoh yang kedua sahabat adalah di surah Al-Lail ayat yang ke-8. Wa amma man bakhila wastaghna. Perhatikan di wa amma man. Nah, tahan dulu, jangan tergesa-gesa. Atau cara yang kedua, sahabat terbiasa direnggangkan, tidak apa-apa, tidak masalah. Kita baca misalnya seperti ini. Wa amma man bakhila wastaghna. Yang penting jangan tergesa-gesa bacanya, ditahan dulu sekitar 2 harakat. Jangan tergesa-gesa. Wa amma man wa amma man bakhila wastaghna. Jadi ingat sahabat, setiap menemukan kode nomor 2, jangan lupa itu dibaca iklab, tahan, jangan tergesa-gesa, ditahan 2 harakat. Oke, mudah-mudahan sahabat bisa mempraktekkan sendiri di rumah, insya Allah dengan belajar terus dan dengan menggunakan Quran Janati, insya Allah kita akan mudah membaca Al-Quran dengan tajwid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah hari ini kita akan membahas tajwid kode yang ketiga, yaitu idgham. Apa itu idgham? Nah, idgham artinya lebur. Idgham ini dibagi 2. Yang pertama idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Apa idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu 4 huruf, yaitu yanmu, ya, nun, mim, dan waw. Ya, nun, mim, dan waw. Contohnya di surah Al-Bayyinah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Perhatikan sahabat. Rasulun tahan dulu, jangan tergesa-gesa. Ada tanwin bertemu huruf mim, maka dibaca idgham. Di situ ada kode nomor 3, ingat baca idgham, ya. Digunakan, jangan tergesa-gesa, karena yang dihadapi adalah huruf ya, nun, mim, dan waw. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Oke, kita baca contoh yang kedua, yaitu ada di surah Al-Zalzalah ayat yang ke-7 dan ke-8. Kita langsung saja baca contohnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
mithqala dzarratin khairan yarah. Ada dua contohnya. Faman ya'mal, nun sukun bertemu ya, tahan dulu, diidghamkan, kemudian ditahan idgham bi gunnah. Idgham disertai dengan gunnah. Oke sahabat, contoh yang kedua adalah di surah Al-Zalzalah ayat yang ke-7 dan 8. Kita langsung saja baca contohnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ada dua contoh di sini. Nun sukun bertemu ya. فَمَنْ يَعْمَلْ, tahan dulu, diidghamkan, kemudian ditahan dulu. Dzarratin khairan, tanwin bertemu ya, tahan dulu, idghamkan, kemudian tahan. Khairan yarah. Oke sahabat, itu tadi contoh idgham bi gunnah, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim dan ya. Begitupun berlaku hal yang sama ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun dan waw. Berikutnya sahabat, kita akan mencontohkan bacaan idgham bila gunnah. Apa idgham bila gunnah? Idgham itu tadi meleburkan atau memasukkan bila gunnah tanpa disertai dengan dengung atau tanpa disertai dengan gunnah. Cukup memasukkan nun sukun atau tanwinnya ke huruf berikutnya. Hurufnya apa saja? Huruf lam dan huruf ro. Sekali lagi, huruf lam dan huruf ro. Kita contoh di surat Al-Adiyat ayat yang terakhir, yaitu ayat yang 11. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Perhatikan di bacaan yauma idzil la khabir. Maka di situ ada tajwid kode nomor 3. Kita baca idgham karena di depannya huruf lam, maka tanpa disertai dengan gunnah. Idgham bila gunnah, tanpa disertai dengan gunnah. Yauma idzil la khabir. Jangan dibaca yauma idzin la khabir. Meskipun terdengar enak, tapi salah. Yang betul, yauma idzin la khabir. Berikutnya, contoh idgham bila gunnah yang kedua adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ra. Contohnya di surah Al-Baqarah ayat yang ke-5. Kita baca contohnya. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Perhatikan di kata mir rabbihim. Ya, dikarenakan di depan nun sukun itu huruf ra, maka kita idghamkan tanpa menggunakan. Cukup diidghamkan saja, cukup dileburkan saja nunnya ke huruf ra. Mir rabbihim. Oke sahabat, jangan lupa setiap menemukan kode nomor 3, jangan lupa diidghamkan, baik idgham bi gunnah ataupun idgham bila gunnah. Oke sahabat, alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang terakhir, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus belajar, terus memperbaiki diri dan terus memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah
Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan mempelajari tajwid kode yang keempat, yaitu gunnah. Apa itu gunnah? Nah, gunnah itu ada dua, yaitu nun tasydid dan mim tasydid. Setiap sahabat menemukan nun tasydid dan mim tasydid, maka tahan selama 2 harokat. Sekali lagi, ketika sahabat menemukan nun tasydid dan mim tasydid, maka tahan selama 2 harokat. Kita baca contohnya di surah At-Takatsur ayat yang ke-8. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Oke, kita baca sekali lagi. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Perhatikan, summa, tahan dulu, summa latus'alunna, nun tasydid, tahan dulu, summa latus'alunna yawma idzin 'anin tahan dulu, 'anin na'im. Oke, kita baca sekali lagi. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Oke, itu kode nomor 4. Jadi setiap sahabat menemukan kode nomor 4, menemukan nun tasydid dan mim tasydid, tahan selama 2 harakat, jangan tergesa-gesa. Karena ini adalah salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran, yaitu tergesa-gesa dalam gunnah, dan ini termasuk kesalahan. Alhamdulillah sahabat, hari ini kita sudah mempelajari tajwid kode nomor 4, yaitu gunnah. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan, dan insya Allah dengan latihan akan mudah dipraktekkan. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW sabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia, Al-Quran, akan menjadi syafaat bagi siapa? Bagi para sahabatnya, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan terus berusaha memahaminya. Mudah-mudahan kita termasuk para sahabat Al-Quran yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membahas Quran Janati tajwid kode dengan kode yang kelima, yaitu qalqalah. Qalqalah adalah sifat huruf memantul dari sebuah huruf. Hurufnya ada 5, yaitu qutubu jaddin atau baju di toko. Ba, jim, dal, to, qaf. Setiap menemukan huruf ini dan dalam keadaan sukun, maka baca dengan sifat qalqalah. Bagaimana contohnya? Kita baca di surah Al-Alaq ayat yang ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, dipantulkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 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 Sekali lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Contoh yang kedua.
Itu di surah Al-Lahab ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, perhatikan ada jeda karena di huruf ba-nya ada tasydid. Dia ada di akhir kalimat, kemudian di huruf qalqalahnya terdapat tasydid. Tahan dulu sekitar 1 harkat. Oke, lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Contoh yang berikutnya adalah di surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Ya, contoh huruf jim sukun. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Perhatikan tajri, pantulkan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Oke, sahabat, contoh berikutnya adalah huruf to sukun. Ya, bagaimana cara membaca huruf to sukun? Kita baca contohnya di surah Quraisy ayat yang terakhir, yaitu ayat 4. Alladzi at'amahum min ju'. Perhatikan. Alladzi at'amahum min ju'. Alto. Nah, memantul. Kemudian contoh berikutnya huruf dal. Kita baca di surah Al-Falaq ayat yang terakhir, yaitu ayat 5. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, hasad. Oke, lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, sahabat, jangan lupa setiap menemukan kode tajwid dengan nomor 5, jangan lupa diqalqalahkan. Huruf sukunnya diqalqalahkan, dipantulkan. Alhamdulillah, sahabat, hari ini kita sudah menamatkan pelajaran tajwid kita. Kita sudah mempelajari ikhfa, iqlab, idgham, gunnah. Kemudian yang terakhir hari ini kita sudah mempelajari qalqalah. Mudah-mudahan bisa membantu sahabat semua, dan sahabat bisa membaca Al-Quran dengan baik, sahabat bisa membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid, karena Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat Al-Quran berikut dengan tajwid. Tajwid ruhul Quran. Tajwid adalah ruhnya Al-Quran. Membaca Al-Quran akan terasa ruhnya ketika dibaca dengan tajwid. Oke, sahabat, itu saja. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.